Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali dalam kajian fikih puasa. Selama bulan Ramadan ini kita belajar lagi dan lagi agar menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang hukum-hukum yang terkait dengan puasa. Mudah-mudahan dengan apa yang kita ketahui, kemudian kita mencoba mengamalkannya, puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita lanjutkan, yang kita gunakan adalah kitab Fikih Al-Fiqhul Manhaji, karangan dari Syekh Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bughar, dan Ali Asyarbaiji. Kita masuk pada pembahasan Thubutu Syahri Ramadan. Bagaimana penetapan bulan Ramadan itu? Yuthbitu dukhula syahri Ramadan bi ahadi amrain. Penetapan masuknya awal bulan Ramadan itu adalah dengan salah satu dari dua hal. Al-awwalu ru'yatul hilal. Yang pertama adalah dengan melihat hilal. Lailatul thalathina min Sya'ban wa dzalika bi ay yashhada amamal qadi syahidu adlin annahu qad ra'a al-hilal. Pada malam yang ke-30 dari bulan Sya'ban, artinya di tanggal 29 akhir ya, masuklah waktu maghrib, maka di sana dia melihat hilal. Karena kemungkinannya ada dua. Boleh jadi hilal itu terlihat dan boleh jadi hilal itu tak terlihat. Ya. Maka bagi orang yang sengaja melihat hilal pada tanggal 29 Sya'ban ba'da maghrib, ya, karena itu sudah dihitung malam ke-30. Ya. Lalu ia mendapati ada anak bulan yang terlihat oleh matanya, maka dia wajib memberikan kesaksian di hadapan qadi bahwa saya Fulan bin Fulan bersaksi telah melihat anak bulan, telah melihat hilal pada jam sekian di tempat ini, misalnya. Maka kesaksiannya ini akan dijadikan sebuah hujjah bagi qadi, bagi pemerintah untuk menetapkan bahwa malam ini sudah bisa sholat tarawih, besok sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. At-tsani, yang kedua, ikmalu sya'bana thalathina yauman, menyempurnakan bilangan 30 hari untuk bulan Sya'ban. Ketika seseorang mencoba untuk melihat bulan di tanggal 29 Sya'ban ba'da maghrib, ya, artinya sudah masuk malam yang ke-30. Lalu sampai Isya, ia tidak mendapatkan atau tidak dapat melihat hilal tadi. Baik itu karena memang belum cukup umurnya bulan, atau mungkin tak terlihat karena ada sesuatu yang menghalanginya. Misalnya hujan, ataupun mendung, ataupun kabut asap misalnya. Maka dengan tak terlihatnya anak bulan ataupun hilal di awal bulan Ramadan tadi, sempurnakanlah Sya'ban menjadi 30 hari dan 30 malam. Artinya besok itu masih dianggap bulan Sya'ban. Hal ini berdasarkan dari hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan melihatnya. Apa yang dilihat? Hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah atau selesaikanlah puasa. Artinya masuk ke dalam bulan Syawal. Li ru'yatihi, dengan melihat bulan. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30 yauman. Apabila terjadi ghumam, ya, mendung, berawan, tak terlihat bulan tadi, maka sempurnakanlah Sya'ban itu 30 hari, ya, 30 malam. Rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
beliau berkata, Ja'a A'rabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang orang Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, Inni ra'aitu hilala Ramadan. Aku melihat hilal Ramadan. Faqal. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atashhadu an la ilaha illallah. Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah? Qala na'am. Orang Arab Badui mengatakan, ya. Lalu beliau bersabda lagi, Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Lalu orang Arab Badui tadi mengatakan, na'am, ya. Faqal, maka baginda SAW bersabda, Ya Bilal, adzin finnas. Wahai Bilal, beritahukan manusia. Fal yasumu ghadan. Besok puasa. Sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan dalam riwayat Al-Hakim. Kemudian Syekh mengingatkan kita, hal ini idza ru'yal hilalu bi baladin lazima saub ahlul baladil qaribah. Apabila ru'yah ini terlihat, maka kelaziman atau kewajiban yang terjadi adalah untuk daerah yang berdekatan dengannya. Duna ahlil baladil ba'idah. Dan tidak termasuk orang-orang yang tempat tinggalnya jauh atau berada di daerah lain, di negara lain. Li'annal biladal qaribah ka Dimashq wa Hamas wa Halab. Beliau memberikan contoh seperti Damaskus, Hama dan Homs. Ini jaraknya hanya sekitar 3 atau 4 jam saja dari kota Damaskus. Wa fi hukmil baladil wahid. Dan hal ini juga karena ketiga kota tadi masih dalam satu pemerintahan yang sama. Kita mungkin bisa mengambil contoh kalau di Indonesia itu di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Palembang, ini masih yang berdekatan. Dan bahkan para ulama telah mengatakan apabila berada di dalam satu kawasan, satu pemerintahan yang sama, maka berlakulah hukum yang sama. Adapun jika berlainan negara, berlainan pemerintahan, berlainan pula misalnya pembagian waktunya, ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur, ini bisa terjadi perbedaan dalam melihat hilal tadi. Lalu kita menuju ke pembahasan selanjutnya, syurutu wujubis shaum. Syarat-syarat yang mewajibkan seseorang untuk puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan ini ketika diwajibkan ada syarat-syarat siapa saja orang yang diwajibkan puasa. Ada yang tak diwajibkan puasa? Ada. Nah, maka inilah penjelasannya. Yushtaratu liwujubi siyami Ramadan an tatawaffaral umural atiyah. Syarat-syarat untuk wajibnya puasa Ramadan apabila telah memenuhi beberapa hal yang berikut. Yang pertama, al-Islam. Fala yajibu shaumu 'alal kafiri. Tidak diwajibkan puasa bagi orang kafir. Orang yang non-muslim tentu tak diwajibkan puasa. Yang kedua, at-taklif. Dia sudah masuk masa taklif. Apa itu taklif? Al-balighu al-aqilu. Orang yang telah baligh, usia yang telah minimal 15 tahun, atau dia sudah mimpi, atau dia sudah haid, dan al-aqil, dia berakal. Dia bukan orang gila. Kesehatan jiwanya masih baik. Wa dalilu dzalika, dalilnya adalah haditsu Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Ali radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin. Diangkatlah pena pada 3 orang. Maksudnya pena ini adalah pena catatan amal. Anin naimi hatta yastayqiza, terhadap orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau orang semasa tidurnya memang tak dicatatkan bagi dia amalan pahala ataupun dosa. Wa anis sobi hatta yahtalim, terhadap anak kecil sampai dia ihtilam, dia mimpi basah.
wa 'anil majnuni hatta ya'qala, terhadap orang yang gila sampai dia waras kembali. Kalau ada orang yang gilanya ini temporer, dia mengalami sakit jiwa tetapi kondisi sakitnya ini tidak terus-menerus. Ada masanya dia sembuh, dia sehat, dia waras, dia bisa berpikir dengan baik. Lalu ada masanya dia itu tak bisa berpikir baik, dia muncul gilanya itu, maka dia hanya diwajibkan ketika dia sedang sadar. Ketika dia sudah tidak sadar lagi, ketika kumat dia, sakit atau gangguan jiwanya kumat, maka dia tidak diwajibkan lagi untuk berpuasa. Yang ketiga, al-khalwu 'anil a'dzaril mani'ati minas shaum al-mubihati lil fitr. Dia tidak mendapati uzur-uzur syar'i terhadap puasa atau segala sesuatu yang membolehkan bagi dia untuk buka puasa. Penjelasannya sebagai berikut. Amal a'dzar al-mani'ah, uzur yang syar'i yang melarang seseorang untuk berpuasa. Yang pertama, at-talabusu bil haid, wanita yang sedang haid, awin nifas, ataupun sedang nifas, juz'an min ajza'in nahar, ketika di siang hari, artinya mulai dari terbit fajar sampai dia terbenam matahari. Apabila seorang wanita itu haid di antara waktu tadi, maka dia memang tidak dibolehkan untuk puasa. Haram bagi dia puasa, walaupun dia berkeinginan untuk melaksanakan ibadah puasa. Al-ighma'u awil jununil mutbiqi bayada yaumi kullihi. Fa'in afaqa walau lahzatan minan nahar saqatal udhur wa wajaba imsaku baqiyatil yaum. Orang yang pingsan, tak sadarkan diri, atau gila ketika terbit matahari sampai terbenamnya. Tetapi kalau di antara terbit matahari sampai terbenam tadi dia sadar, dia muncul kesehatan jiwanya, maka dia wajib kembali untuk puasa, menahan dirinya. Tapi kalau kumat lagi atau pingsan lagi, maka hal ini juga mencegah dia dari berpuasa, dari kewajiban puasa. Itu adalah uzur. Lalu uzur yang membolehkan, tadi uzur yang melarang, ya, uzur syar'i yang dilarang memang tak boleh. Yang berikutnya adalah uzur yang membolehkan untuk buka puasa. Artinya di sini ada pilihan. Dia mau puasa boleh, dia tak puasa juga boleh. Apa itu yang pertama? Al-marad, sakit. Alladhi yusabbibu li sahibihi dararan syadidan. Sakit yang menyebabkan orang tersebut mendapatkan sakit yang luar biasa. Artinya sakit yang membuat dia tak tahan untuk puasa. Ya, memang bukan sekedar sakit biasa. Kita tak mengatakan orang yang terjepit tangannya di pintu lalu dia dikatakan sakit tak puasa, tak bisa. Atau kakinya cemekam, kakinya itu tertusuk dengan kukunya, gembung kakinya, sakit dia rasa, itu sakit. Tetapi bukan sakit yang menyebabkan dia boleh untuk berbuka puasa. Yang kedua, as-safarut tawil, perjalanan yang panjang, alladzi la yaqillu an 83 kilometer. Perjalanan panjang yang jaraknya itu tidak kurang dari 83 kilometer. Bisyartin ayyakuna safaran mubahan, dengan syarat perjalanan tadi adalah perjalanan yang dibolehkan. Artinya dia mau mengunjungi orang tua, mau pulang kampung, mau mudik. Nah, kalau corona ini tak boleh mudik, ya. Ataupun mau bersilaturahim, ya. Maka hal ini dibolehkan, termasuk yang mubah, dan jaraknya telah melebihi 83 kilometer. Adapun jikalau niatnya itu untuk maksiat, ada seorang laki-laki berangkat dari Pekanbaru menuju Dumai. Niatnya apa? Mau selingkuh di sana. Ini dilarang dalam Islam, haram. Maka puasanya pun tak boleh dia berbuka. Jangan dipikir, oh saya mau selingkuh di sana, saya buka puasa dululah supaya tidak kena dosa double.
ya, dosa membatalkan puasa sama dosa selingkuh. Ini enggak, dia memang kena dua-duanya. Dia tak boleh buka puasa, perjalanan yang haram. Dan apabila ia melakukan perselingkuhan, dia dapat yang haram lagi, dosa lagi, tambah-tambah. Lalu yang ketiga, al-ajzu anis siyam, tidak mampu untuk berpuasa. Fala yajibu shaumu ala man la yutiquhu likibarin. Seseorang yang tak mampu untuk berpuasa karena dia sudah tua. Au maradin la yurja bur'ahu. Atau penyakit yang mana penyakitnya ini memang tidak ada indikasi untuk sembuh lagi. Ya, penyakit yang termasuk kategori parah. Li'anna shauma innama yajibu ala ma yuqdaru alaihi. Karena puasa itu diwajibkan kepada orang yang mampu untuk melakukannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan terhadap orang-orang yang tak mampu puasa, maka dia bayar fidyah kepada orang miskin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, huwa syekhul kabir wal mar'atul kabirah. Maksud daripada yang tak mampu itu adalah orang tua atau kakek-kakek ataupun nenek-nenek yang memang sudah renta. La yastati'ani ayyasuma, mereka berdua tak bisa untuk berpuasa. Fayut'imani makana kulli yaumin miskinan, maka mereka berdua memberikan makan pada setiap harinya kepada orang miskin. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan yang terakhir adalah syurutus sihhatis shaum, syarat-syarat supaya puasanya itu sah. Tadi syarat wajibnya. Kalau terpenuhi syarat wajibnya, maka wajib puasa. Kalau tak terpenuhi, maka tak wajib puasa. Yang sekarang ini syurutus sihhatis shaum, syarat-syarat supaya puasanya itu sahih, supaya puasanya itu sah. Yushtaratu li sihhatis shaum asy-syurutat taliyah. Disyaratkan agar puasa seseorang sah dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, al-Islam. Islam. Selagi dia berpuasa, kondisi dia masih memeluk agama Islam, dia tidak murtad. Kalau dia murtad, maka batal puasanya. Yang kedua, al-aqlu, berakal, tamyiz, yaitu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Fala yasihhu saumul majnuni wat tifli ghairal mumayyizi li fuqdanin niyah. Maka tidak sah puasa orang yang gila ataupun kanak-kanak yang belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Anak-anak yang masih terlalu kecil. Tidak sah. Ya. Sehingga dengan demikian, ketika seseorang puasa, lalu muncul kegilaannya, dia mungkin penyakit gilanya itu temporer, ya, sementara. Kadang sembuh, kadang sadar, kadang waras, terkadang dia muncul ataupun kumat gilanya. Ketika masih sadar dia puasa, di tengah hari muncul gilanya. Maka dengan muncul gilanya tadi, batallah puasanya. Dan yang ketiga, al-khalu minal a'dzaril mani'ati minas shaum. Terbebas atau tidak mendapatkan dirinya sesuatu dari uzur yang mencegahnya untuk puasa. Misalnya wanita tadi, dia berpuasa mulai dari terbit fajar, azan subuh dia puasa, sahur, azan subuh puasa, sampai menjelang buka puasa. 1 menit lagi mau buka, keluar haidnya. Maka puasanya itu batal. Tidak sah dan dia wajib mengqadanya pada setelah Ramadan. Ataupun misalnya hal-hal yang lain termasuk misalnya nifas dan lain-lainnya. Mudah-mudahan hal ini dapat bermanfaat untuk kita, menambah wawasan kita, keilmuan kita, dan amalan kita, agar puasa kita menjadi puasa yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.